dirangkul, nggak boleh itu. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair, tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu pilpres, saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat keputusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum, inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya, Kang Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat. Itu agak jauh. Nah, tugas negara pemenang menjaga polarisasi jangan jadi friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu ambil soal kritik ASN secara umum, yang honorer ASN itu kita masih punya masalah yang serius di situ. Jadi saya melihat ini itu puncak gunung es yang tentu saja mengganggu rasa keadilan bagi semua. Apalagi ketika barusan ada statement tentang gaji guru beban, kemudian muncul anggota dewan dengan angka yang fantastis, itu mengganggu rasa keadilan kita. Tapi sesungguhnya kalau mau dikoreksi, jadi kalau mau dikoreksi ya teman-teman, kita memang harus serius mereview tentang sistem pengajian kita. Dan teman-teman, pengkaitan antara kinerja dengan tunjangan kinerja, namanya tukin. Tunjangan kinerja, tapi dibayarkan tanpa melihat kinerja, kan repot itu. Itu kenyataan di banyak tempat. Jadi tukin itu tidak selalu, kalaupun ada itu formalitas. Ini teman-teman PR serius. Jadi dalam public policy itu, ketika mau melakukan reform, salah satu faktor yang bisa membuat reform itu terjadi namanya momentum. Dalam policy itu ada namanya orang-orang yang mau mengusung sebuah policy, misalnya mengusung tentang perubahan sistem penggajian. Ini adalah momentum untuk dibawa, dan bagi yang mau mengubah pemegang kewenangan nih, apakah presiden, apakah Kementerian Keuangan, atau Kemenpan RB, atau BKN, Badan Keuangan Negara, ini harus dimanfaatkan sebagai ini momen di mana publik menuntut ada reform. Ini masukin di situ. Jadi kita tidak berhenti sama ini nggak adil. Pernyataan mengekspresikan atas kenyataan itu tidak mengubah kenyataan. Dia hanya mengekspresikan perasaan atas kenyataan. Sesudah itu nggak ada perubahan. Tapi kalau ini menjadi momentum, maka ini momentum benar-benar momentum bagus. Dan kita punya PR serius di sini. Kenapa saya katakan PR ini? Karena bahkan itu muaranya pada korupsi. Korupsi itu salah satunya adalah karena kebutuhan. Ilustrasi, kalau gaji Anda yang normal hanya cukup untuk hidup 20 hari, terus 10 hari berikutnya hidup pakai apa? Ini akan menimbulkan korupsi karena di situ. Lalu di depan mata ada kesempatan. Di satu sisi ada kebutuhan 10 hari kerja hidup, dan ada kesempatan, nah masuk tuh. Tapi kalau diberesin, maka kebutuhan terpenuhi, ada kesempatan. Nah ini di sini kemudian rule of law masuk. Di sini soal ketaatan, kepatuhan, konsekuensi itu akan masuk. Tapi kalau kebutuhan tidak terpenuhi, jadi saya melihatnya jadi tentu saja angka itu fantastik, mengganggu rasa keadilan itu sudah jelas. Tapi saya ini harus dorong, jadi semoga itu perlu dijawab. Dan waktu, mahasiswa yang kurang waktu, insya Allah berada di dalam yang lempeng. Bagi mahasiswa yang kelebihan waktu berarti harus dikoreksi, juga dorongkan. Jadilah mahasiswa yang sibuk, dan insya Allah mahasiswa yang sibuk itu akan membawa Anda kepada kesuksesan di masa depan. Yang kedua, teman-teman, kita semua punya tanggung jawab moral bahwa Republik ini didirikan dengan janji, dan kita di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan. Janjinya apa?
demi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, menghadirkan kesejahteraan bagi semua. Kita hari ini, teman-teman semua, adalah orang-orang yang mendapatkan privilege karena dapat kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi yang tidak semua anak dilahirkan di negeri ini berkesempatan. Setiap tahun lahir 5,6-5,5 juta orang bayi setiap tahun. Tapi yang berkesempatan untuk masuk perguruan tinggi setiap tahun itu angkanya sekitar 3 juta plus minus. Dan itu teman-teman separuh kira-kira. Yang separuh ini masih diseleksi lagi yang bisa masuk Gajah Mada lebih sedikit lagi. Dan itu artinya apa? Teman-teman sini punya tanggung jawab moral. Untuk apa? Menjaga demokrasi kita, memperjuangkan demokrasi kita, memastikan keadilan itu selalu ada. Itu tanggung jawab moral. Kita kerjakan sama-sama dan doakan kita semua konsisten dalam memperjuangkan ini. Terima kasih, selamat belajar, selamat bekerja, dua kata, impress us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sekali lagi.